di menanyakan terkait ini tadi, terkait penyusunan roadmap yang mungkin nanti akan menjadi RTL forum kita. Kalau dilihat penjelasan tadi kan, dasar kita merumuskan roadmap itu kan berdasarkan SWOT ya, analisis SWOT. Kemudian salah satu komponen yang utama tadi selain internal itu sebenarnya kondisi eksternal. Kalau dalam hal ini terutama itu kan syarat unggul, terkait syarat unggul di BAN PT atau LAM yang kita ikuti. Nah, persoalannya kalau kita membuat roadmapnya sekarang itu, kalau saya memikirkan umpama kita perguruan tinggi ini yang mentargetkan unggulnya misal 2034 atau di atas 2025 begitu. Nah, aturannya kan sudah berubah ini, Bapak Ibu ya. Itu kira-kira pedoman kita dalam menyusun roadmap, terutama tadi ada matriks apa gitu ya, variabel-variabelnya ini kita mengikuti persyaratan unggul yang mana, jadi nanti apa yang kita programkan ini masih ada kurang ada gambaran. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya menganggapnya bahwa bagaimana nanti, karena memang instrumen kedepannya kan sudah nanti peraturan yang berdasarkan nomor 53. Nah, kira-kira kalau kita sekarang menyusun roadmap, nah acuannya kemana? Apakah yang instrumen lama dengan aturan yang lama, ataukah yang nanti menyesuaikan dengan instrumen Permendikbud nomor 53? Nah, kalau diruntut nanti bisa ditunggu, nanti kita bisa ditindaklanjuti nanti di konsorsium. Monggo yang menyampaikan jawaban langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak. Sinta Pak, menurut Pak Novel ya, dari statement hari ini. Jadi kesepakatan dari rekan-rekan Korparis terkait roadmap yang harus disusun menggunakan instrumen lama dulu Pak. Karena sekarang juga masih instrumen lama. Kemudian kita susun dulu roadmapnya, apa yang mau kita capai 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Nanti kita akan adaptif. Jadi kan intinya kita punya dulu nih, seperti SPMI di tahun 2021 ketika rekan-rekan LPM menyusun SPMI-nya masih menggunakan SNDT yang sebelumnya. Tiba-tiba keluar di 2023 yang baru. Itu teman-teman kampus PTTIS baru selesai nyusunnya baru selesai ditandatangan ini, baru selesai direvisi. Belum lama tiba-tiba sudah ada Permendikbud yang terbaru. Sehingga mau tidak mau kita juga adaptif dengan perubahan. Maka roadmap yang akan kita susun juga begitu. Sementara karena belum ada skill-skill dari Lambik dan BAN PT kan terkait instrumen yang baru kan ya, jadi kita sendiri masih belum tahu sama sekali. Sosialisasi baru akan dilaksanakan Januari 2025 sampai dengan Agustus 2025. Sehingga saat ini kita kondisinya memang belum sama sekali mengetahui persyaratan unggul nantinya mengikuti yang terbaru itu seperti apa. Nah, sehingga kami Korparis memutuskan menggunakan instrumen lama, menggunakan yang lama, matris penilaian yang lama untuk target unggul kita. Ketika sudah ada dari LAM maupun dari BAN PT terkait, kalau institusi dari BAN PT terkait instrumen baru dan bagaimana persyaratan unggul untuk mencapai itu, maka tugas dari masing-masing perguruan tinggi untuk adaptif dengan perubahan dengan peraturan terbaru. Maka ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Cukup? Ya, jadi intinya tujuan dari Korparis ini, teman-teman itu rekan-rekan PTTIS punya dulu nih roadmapnya, sama seperti SPMI, punya dulu SPMI-nya, dibuatkan template-nya dulu dengan oleh rekan-rekan Korparis dan konsorsium. Tapi semuanya kemudian akan berubah seiring waktu sesuai kebutuhan masing-masing perguruan tinggi, kebutuhan dari peraturan-peraturan yang ada yang terbaru. Maka kurang lebihnya atur. Terima kasih. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Tidak ada. Kayaknya sudah kode. Tidak saja.
Iya, itu volumenya ditinggiin, volume adanya. Luar biasa. Saya punya Excel sebenarnya untuk teman-teman yang bahana. Mungkin sambil lalu mungkin ada yang bertanya lagi. Oh ada. Oh muncul lagi. Siap. Iya. Terima kasih ya. Monggo yang berdua nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Darul dari Universitas Yayasan Banyuwangi. Ingin bertanya terkait masalah akreditasi, persiapan akreditasi dulu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada tim ahli yang kita berkait, Pak Komisi dan kawan-kawan yang senantiasa mendampingi prodi-prodi berkembang, mendampingi perguruan tinggi berkembang, dan alhamdulillah juga peralihan ke universitas itu juga diupayakan dengan berkait. Nah, yang ingin kami tanyakan dari pendampingan yang sudah dilakukan dan materi yang telah disampaikan tadi terkait apa yang menjadi syarat untuk unggul itu adalah ketika akreditasi prodi itu pun diupayakan. Kendala yang terjadi kalau di kampus kita itu karena berada di universitas itu banyak sekali prodi-prodi baru yang tentunya syarat untuk mendapatkan nilai yang baik sekali, katakan seperti itu, untuk prodi baru itu sangat rumit. Terlebih biasanya prodi baru untuk dosen-dosennya masih belum memiliki jabatan fungsional. Nah, maka yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi kami sangat sepakat dan mendukung tentang adanya percepatan jabatan fungsional. Jadi permohonan kami saat ini kami menyiapkan 3 prodi baru untuk akreditasi. Harapan kami di September atau Oktober bisa sampai. Nah, mau sampai itu kan juga terakhir evaluasi. Ya nunggu jabatan fungsionalnya turun. Kalau nggak turun nanti sama hasilnya dengan bunuh diri. Sama aja bisa nggak lolos. Nah ini intinya terima kasih dari kami. Kemudian ini kami hal yang demikian itu bagaimana Pak? Karena prodi yang baru itu 2 tahun dari izinnya itu harus akreditasi, sedangkan problemnya terkait dosen itu kadang masih belum punya pakar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab apa nyambung pertanyaan kedua selanjutnya? Tanya lagi. Azan lagi ya, volumenya dikecilin lagi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya. Saya Nahuri dari SPAI Lukman Hakim Surabaya. Kaitannya dengan penghitungan pembobotan SWOT, dalam penyusunan roadmap, dan ada item-itemnya itu, baik yang internal ataupun yang eksternal. Yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan internasional program itu barangkali ada jalannya. Itu enggak, terima kasih. Terima kasih. Monggo langsung dieksekusi. Iya, Karena baik. sudah dikode adanya 2 kali. Saya ini menanggapi yang pertama dia tadi dari kampus mana yang pertama tadi Mas Yusuf? Belum kampus baru nih Pak? Benar, lama sudah. Cuman SDM masih banyak yang belum. Terutama pada prodi baru. Pada prodi baru. Bagaimana kemudian ya? Jadi tadi
dari awal kita jelaskan bahwa ketika kita bermimpi untuk menjadi akreditasi dengan institusi unggul, maka sebenarnya kita juga sedang menata akreditasi di masing-masing prodi, gitu ya. Sehingga penyusunan roadmap ini memang harus realistis. Jangan kemudian kita bilang 7 tahun, tapi ternyata sebenarnya kita kemampuan dari segi SDM, dari segi luaran juga tidak mencukupi, gitu. Tapi begini Bapak, ini tadi yang menanggapi rencana dari Korpais ya, bahwa ada percepatan pengajuan, betul. Itu Korpais sendiri mengatakan bahwa jika akan ada sesuatu lapangan bisa segera mengajukan surat percepatan, begitu kan ya. Nah, terkait dengan penilaian dari segi SDM, kan penilaian itu keseluruhan ya, bahwa bukan hanya dari segi jabatan fungsional saja. Ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan, mulai dari visi misi, SDM, mahasiswa dan sebagainya. Nah, artinya mungkin memang dari segi SDM kita nggak bisa genjot, karena mau nggak mau semuanya memang urut kan deh, 2 tahun baru bisa kan gitu ya. Artinya mau tidak mau memang kita tidak bisa memaksakan di situ, kecuali dosen kita rajin menulis, akhirnya 2 tahun setelahnya masih bisa. Nah, yang perlu dilakukan adalah menunjukkan pada nilai yang lainnya, begitu. Dosennya memang masih banyak yang asisten ahli ataupun justru masih tenaga pengajar masih belum ya. Iya, tapi gimana caranya nilai lainnya bisa naik nih? Dari segi misalkan luarannya, dosen yang tenaga pengajar tapi luarannya udah penelitian di akreditasi nasional misalkan. Nah itu kan akhirnya ada beberapa poin mungkin yang dia tidak akan bisa terlalu tinggi, tetapi kita bisa naikkan pada poin yang lainnya seperti itu. Jadi solusinya penilaian mungkin dari segitu ya. Cuman kalau seperti pengajuan di BPT, kemudian di Lambda, memang punya syarat perlu kan ya. Kalau di Lambda kan sudah tidak ada syarat perlu. Jadi untuk menjadi baik sekali, unggul itu sudah tidak ada harus lokal minimal sekian persen, level harus sekian 5% kan sampai 2%. Tapi kalau di BPT memang masih ada. Seperti ini contohnya, menjadi unggul itu bagaimana, di Lambda juga masih ada. Nah mungkin memang akhirnya target kita untuk bisa, target saya mau ke baik sekali, tapi ternyata jumlah dokter tidak mencukupi untuk sampai ke sana, atau jumlah lektor kita belum mencukupi sampai sana. Maka memang capaian terkait status akreditasinya mau baik sekali yang belum bisa tercapai, tetapi proses akreditasi tetap bisa kita laksanakan dengan kondisi tadi itu. Kita maksimalkan pada nilai-nilai yang lainnya, betul ya? Kurang lebihnya begitu. Nah ini informasi bagi teman-teman rekan-rekan yang belum begitu memahami saja. Kalau yang lain kan sama senior-senior mungkin sudah sangat paham ya seperti ini. Cuman pasti ada beberapa yang masih belum terlalu memahami bagaimana cara perhitungan matriks terkait poin nomor 2. Terima kasih. Poin nomor 2 ya. Kalau di unggul itu 3,25. Kalau di baik sekali itu 2,5 ya Pak ya. Jadi kalau di BPT kita bisa baik sekali jika akreditasi program studi kita minimal 2,5. Nah, ini kami sudah buatkan dalam bentuk Excel, jadi tinggal di otak-atik saja di sini. Nilai unggul itu bobotnya 4 penilaiannya ya, sesuai dengan matriks penilaian yang ada di BPT. Yang punya dua gitu ya. Bisa totalikan matriks penilaian kan? Jadi kalau di matriks unggul itu bernilai 4, A itu drawnya unggul. Makanya tadi Bu Loro sampaikan kalau terakreditasi unggul sudah pasti A. Kan Bu Loro sampaikan begitu ya. Kok bisa? Karena nilai unggul memang lebih tinggi dari nilai A. Unggul itu 4, A itu 3,5 dan seterusnya. Nah kemudian tinggal kita masukkan saja jumlah prodinya. Misalkan nih, Pak, saya butuh 1 relawan. Ibu, ngapunten. Ibu dari kampus mana, Ibu? Kita yang Aceh bareng kayaknya Bu, Banyuwangi. Oke, Bu, untuk informasi di kampus jenengan kurang lebih kembali ke Excel, Pak, tolong.
diganti. Unggul sebelah jumlah prodi. Nah, 1 kita input. Berapa? Oh, baik sekali ya. Unggul pasti 0. Oke. Mas Ulil, unggul 0 Mas. A? Beda. 0 juga Mas. Baik sekalinya 1. B-nya? B-nya 3. Wah, ibu hafal ya. Keren loh ibu. Kemudian baik. B-nya pintar ibu? 3 ya. B 3, baik 3G. C? Dia kalau baik itu menggunakan dorang 9, kalau C menggunakan dorang 7. Beda ya, baik. Misalkan seperti ini contohnya. Nah, maka setelah menggunakan perhitungan tanda matriks, keluarlah RSA sebesar 2,35. Nah, ini yang tadi dimaksud pada poin nomor 2 tadi. Nah, kalau di sini di poin nomor 2 sebesar 3,25, lebih besar dari 3,25, baru kita bisa menimbang perguruan tinggi kita untuk pengajuan ke unggul. Nah, karena tadi nilainya kita 2,35, maka kira-kira belum bisa sampai ke unggul, kan ya? Nah, berarti kalau tadi kata Bu Woro, 1 butir atau lebih saja tidak memenuhi kriteria atau syarat perlu dari unggul, maka tidak bisa menjadi unggul, gitu ya. Maka jatuhnya baik sekali meskipun nilainya sudah di atas 350. Nah, begitu kurang lebih. Berarti apa yang perlu dilakukan? Nah, lakukan perbaikan dari segi prodi, targetnya mau tercapai PAI sebelumnya misalnya baik, kapan nih mau berubah menjadi sekali dan seterusnya, itu silahkan dituangkan di dalam roadmap yang Bapak Ibu susun nanti. Terus pertanyaan ketiga, Pak. Ya, terkait internasionalisasi. Oh iya, bagaimana bisa melaksanakan program internasional gitu ya, Pak? Di barusan? Iya. Oke, melaksanakan program internasional, maksudnya begitu. Oke, bagaimana solusinya, gitu ya? Ya, Bapak Ibu di sini sudah ada yang melaksanakan PPL atau KPM luar negeri? Sama ada? Mau tunjuk? Nah, oke. Baik, saya coba tanya satu-satu. Ibu dari kampus Unza, baik. Jadi sebenarnya program internasional itu banyak deh, Pak. Baik dari segi PPL-nya, kerjasama internasional, kemudian dari KPM-nya, seminar-seminar internasional, itu juga sudah bisa dikatakan kegiatan internasional. Kemudian kita kolaborasi penelitian, ada nama peneliti dari internasional, itu juga bisa dikatakan sebagai kegiatan internasional. Nah, ini sharing dari rekan-rekan kita dari Unza terkait PPL atau KPM? KKN berbasis internasional. Monggo gimana Bu ceritanya? Kok bisa punya mitra di luar negeri? Kemudian yang paling sering ditakutkan itu kan pembiayaan ya. Gimana pembayaran? Mahasiswa gimana ya bayarnya? Kalau KPM di luar negeri karena juta-juta nih bisa-bisa. Nah, Freeport Unza punya saran-saran. Selama 2 bulan dan
ke Thailand, ke suatu institusi, kemudian kegiatannya mengajar selama 2 bulan ya. Nah, yang mengejutkan adalah gratis ya Bu ya, mahasiswa nggak pakai bayar. Wah ini bekengan dari yayasannya kuat ini berarti. Tapi kalau misalkan ada kampus di sini yang PPL atau KKN-nya berbayar untuk internasional, karena kalau Unisma sendiri masih berbayar, semua masih ditanggung oleh mahasiswa full. UINSA juga begitu, full dari mahasiswa, jadi tiket kemudian biaya hidup itu ditanggung oleh mahasiswa masing-masing. Kalau kata Bu Loro tadi kan kita cerita tentang program internasional, ya alhamdulillah nggak ada aja yang mau daftar meskipun berbayar. Ya jadi mungkin basis ekonominya juga ini ya mampu untuk melaksanakan itu. Nah, tapi kalau kami kemarin ya sempat ngobrol juga dengan Pak Fauzi, karena kampus kami juga sedang mengadakan kerjasama internasional dengan Malaysia kemarin dan rencana juga ke Thailand. Jadi kami juga sama terkait dengan pendanaan, masalah yang paling utama. Karena di pedesaan nih ya, kemudian 5 juta buat tiket sama akomodasi PPL misalkan, itu kan untuk mahasiswa lumayan banyak ya. Kalau misalkan di kota-kota mungkin 5 juta masih bisa, tapi kalau di desa-desa 5 juta itu lumayan berat. Nah, kalau Ozi motornya gitu Pak Ren, Mbak, ini kan demi kepentingan perguruan tinggi, manfaat yang dapat juga perguruan tinggi. Berangkatkan aja 2 orang 3 orang PPL, danai dari kampus. Toh manfaatnya untuk 5 tahun yang akan datang, ya Pak Fauzi. Pak Fauzi kan kemarin matur ya Pak Fauzi ini terkait kerjasama internasional. Kita masalah dana otomatis kan Pak Fauzi yang menjadi masalah utama. Yang menjadi pencerahan dari Pak Fauzi adalah tadi itu. Yayasan mau nggak mau memang harus berani untuk support ke mahasiswa, karena manfaat yang kita dapatkan memang mulai dari sekarang kita PPL sampai 5 tahun yang akan datang akreditasi. Kan datang kan 5 tahun ya, 5 tahun ya. Jadi misalkan nih kita PPL sekarang, kita akreditasi tahun depan, datanya kan bisa masuk nih sekarang kan ya. Misalkan akreditasi tahun depan lagi bisa masuk dalam tentang tahun TS-nya, masih bisa ditampilkan lagi. Satu kerjasama internasional Bapak Ibu atau satu kegiatan internasional, kalau kita lihat di matriks penilaian, itu mengalahkan puluhan kegiatan nasional. Jadi nasional kita genjot sampai 10-20. Kalau kita masukkan ke matriks, itu akan kalah dengan satu kegiatan internasional. Coba ada matriks buat Nabil. Matriks penilaian boleh Ban PT, boleh nanti noter. Jadi mungkin yang salah satu perlu dipertimbangkan, bahkan kan satu udah termasuk dalam kerjasama internasional atau kegiatan internasional, datanya sudah bisa kita pakai untuk 5 tahun sampai 5 tahun yang akan datang. Kalau kita orientasinya hanya dari segi penilaian akreditasi, tapi kalau dari segi memang peningkatan mutu, pengalaman mahasiswa terkait dengan kegiatan-kegiatan di luar, ya itu menjadi pertimbangan lain bahwa memang harus menjadi prioritas. Di kampus kami itu ada mahasiswa luar negeri dari Filipina, terus juga ada mahasiswa yang kalau bulan Ramadan jadi imam di Kamboja, imam di Jepang, itu kan untuk masuk ke penghitungan pembobotan, terus masuk programnya itu kan kita ini mahasiswa yang luar negeri tadi yang jadi imam di Kamboja itu atau mahasiswa Indonesia? Mahasiswa luar negeri. Iya, tinggal dibuatkan nama kegiatannya lagi. Ini Pak Sin ya, kan ada mahasiswanya sudah jadi imam, terus isi khotbah buatan Pak. Gitu, kajian-kajian, itu kan bisa dianggap sebagai kegiatan pengabdian ya sebenarnya. Jadi tinggal diklaimkan, dibuatkan laporannya bahwa ada mahasiswa kita sudah mengisi kajian-kajian di suatu yayasan di luar negeri, itu sudah bisa diklaim sebagai kegiatan internasional. Yang penting ada bukti konkretnya kan ya, betul-betul bisa menunjukkan. Nah ini Bapak Ibu,
Ini dari segi prestasi ya, contohnya aja nih, prestasi internasional. Ini di bawah yang R1 itu apa? Dikecilkan sedikit agar tampil R1 itu apa. Terus ke bawah. Oke, nah ini ya. Di atas kelihatan, di bawah kelihatan. Gimana caranya biar bisa kelihatan semua. Yang kecilkan lagi, terus ininya di ke bawah. Oke, terima kasih. Nah, misalkan dari segi prestasi internasional akan mendapatkan skor 4 jika RI. RI itu apa? RI itu adalah NI dibagi dengan NM. NI itu apa? Jumlah prestasi non-akademik internasional. Jadi kalau kita mau capai 4, kuncinya itu internasional, bukan bukan nasional. Nah, jadi kalau nasional itu maksudnya di mana? Ranahnya antara RI dan RN. RI-nya kurang dari A, RN-nya lebih dari B. Dengan perhitungan ini nantinya RI-nya dibagi A dengan A itu di sini ada biasanya. Nah, ini A-nya sebesar 0,1%. Misalkan RI kegiatan internasionalnya sebanyak, misalkan ya, setelah kita hitung-hitung sebanyak 0,3 ditambah dengan 3 maka 3,3. Berarti hasil kita nilainya di rentang 3,3. Kalau kita tingkatannya nasional, kalau RI-nya itu kurang dari 0,1%. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa kegiatan internasional itu satu saja itu sudah bisa naik nilainya dibandingkan kegiatan-kegiatan tingkatnya nasional. Cukup ya Bapak Ibu. Nah, karena masih ada satu lagi, mumpung masih ada Pak Fauzi untuk memimpin RTL, ya RTL dulu. Monggo Pak Fauzi untuk bisa masuk di jadwal terakhir, yaitu tentang rencana tindak lanjut dari kegiatan ini. Gimana Bapak Ibu, capek? Sudah. Dengan baru capek sekarang, lebih capek lagi kalau prodinya tidak terakreditasi. Lebih capek lagi kalau institusinya tidak terakreditasi. Kasih itu dan pakai kordon di depan, pakai gaya-gaya gitu. Masalahnya kan itu, kalau kata bukan sedih, masalahnya itu. Baik, tugasnya apa tadi Pak? Saya nggak ngerti. Oh, roadmap-nya sudah dikasih tugas untuk buat roadmap-nya. Ya, roadmap-nya dikumpulkan Pak. Nanti saya laporkan ke Pak Koordinator siapa yang tidak buat roadmap. Ya, siap-siap di blacklist Pak. Serius Pak. Karena kan ada perguruan tinggi sampai sekarang di blacklist gara-gara nggak datang foto-foto. Kemarin rapat itu apa namanya, koordinasi pimpinan itu nggak datang. Di blacklist sampai sekarang nggak dilayani administrasinya. Kan bentuk dari ketidakpatuhan katanya begitu. Blokir. Ya kalau mau buka blokir sampai datang ke beliau, kalau cuma levelnya Pak Wakor dan sekretaris paling ya senyum-senyum. Semakin banyak anaknya harus terus semakin ini. Kalau dikit kan mudah, sama dengan di pesantren.
Kenapa aturannya banyak? Karena santrinya banyak. Kalau nggak ada aturannya, buyar Pak pesantren. Disambangi cuma hari Senin gitu ya, ramai. Ya mohon maaf karena saya biasanya ikut dari awal sampai akhir. Saya di turun atas ke bawah itu. Di sini saya penanggung jawab, di bawah juga penanggung jawab. Kalau jenengan buka prodi UINSA mau buka 20 program studi tahun ini, ayo kita perangi. Yang pusing saya bagi LPM. Prodinya prodi magister sama doktor, yang S1 sudah nggak ada. Kalau makanya saya sedih kalau Pak Rektor datang, pasti ada tambahan gitu. Ternyata kemarin tambah 1 dari 18 menjadi 19. Hari ini datang tambah 1 lagi Pak, 20. Bukan persoalannya gimana ya, siapapun yang nanti jadi di LPM itu pasti kena siklus 2 tahun ke depan. Kalau prodi 20 ini turun semua, berarti 2 tahun yang akan datang menyiapkan 20 program studi yang akan akreditasi awal. Alhamdulillah itu. Makanya saya nggak terlalu bagus-bagus sudah jadi LPM lagi. Levelnya sudah rektor lah. Ya, mimpi gitu ya, tapi oke lah. Jadi orang biasa. Jadi rakyat biasa itu lebih enak. Meskipun ketar-ketir levelnya nggak cair, karena tugasnya sedikit. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk 14.52 ya. Sedianya memang jam 3 mau kita akhiri karena panjenengan nanti harus pulang gitu karena nggak nginep. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa mengandalkan di kegiatan itu bisa nginep meskipun semalam gitu ya, biar bisa ambil nafas gitu. Tapi kalau kayak begini, maunya kemarin saya agak nakal sedikit gitu, mau dikumpulkan bareng, ya pokoknya bisa diserat gitu ya. Tapi tak pikir-pikir lagi, ini kalau saya mencederai urusan begini-begini nanti selanjutnya kan tidak baik gitu. Karena tidak baik, makanya ya sudahlah kita kerjakan saja lah. Meskipun panitia itu kan aturannya ya keuangan itu dengan akademik kadang-kadang memang nggak nyambung Pak. Sama dengan di perguruan tinggi jenengan itu maunya begini, aminnya begini, tapi ketika ditanya dananya, iya dana. Itu yang disebut dengan nafsu kuda tenaga ayam. Oke. Pokoknya gini Pak, jelek ataupun bagus, Bapak Ibu tetap punya kewajiban membuat roadmap. Karena nanti kita akan menjadi dasar atau landasan kita dalam pengembangan program studi dan institusi di 1 tahun yang akan datang. Oke, yang kedua ada usulan, monggo nanti kita validasi bareng-bareng. Ada yang mau usul terkait RTL ini? Perlu apa saja? Kalau nggak usul ya cukup 1. Nggak ada? Benar. Oh ya, silakan. Terkait dengan ESPNI, Ya. bisa apa tidak ada apa? Sama. Ya, oke, coba silakan mic-nya. Ya itu pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Stipto Gambar Sari Bondowoso dan kami juga sebetulnya menunggu itu. Artinya terkait dengan aplikasi SPNI yang dulu mungkin rencana UINSA untuk membuka kerjasama dengan PT KAYAS yang lain. Ya. Mungkin sudah ada gambaran berapa sehingga kami bisa negosiasi dengan ketua kami di kampus. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi silahkan. Ini tak kasih usul kok, menengah. Monggo, ada masukan apa yang perlu dilakukan terkait dengan penjaminan mutu. Kita masih ada SPMI dari sini, kemudian ada AMI, ada usulan. Kebutuhan jenengan di PT KAYAS apa kita wadani. Saya tulis di ATM. Pokoknya semua kegiatan ini nanti saya lapor Pak. Yang ngisi instrumen dan yang ngisi instrumen saya laporkan semua. Gitu. Ya, halo, ada Pak? Angkat tangan. Workshopnya di
hotel yang lebih mewah dari ini ya bayar sendiri Pak. Ada lagi apa? Oh, monggo, silakan. Itu tengah. Ini teman-teman kompetensi yang laki-laki kok bilang semua ini ya. Cewek-cewek ini. Tapi nggak apa-apa, calon gubernurnya cewek semua, yang laki-laki nggak berani. Ya. Baik. Terima kasih. Tapi dari Serikat Ulama Islam PRI Tingkat Banyuwangi, terima kasih Pak Fauzi. Oke. Mudah-mudahan selalu sehat. Tidak hanya Pak Fauzi yang sehat, Ya. anak istri sehat. Amin ya Allah. Pak Fauzi sehat, anak istri nggak sehat, jadi nggak sehat Pak. Oh, iya. Diundang nggak datang ya. Ya, terima kasih. Untuk rencana kita lanjut di kegiatan ini tadi ditawarkan oleh Pak Fauzi, itu sudah ditulis terkait mengenai tentang roadmap akreditasi unggul dikumpulkan dalam kurun waktu 2 minggu. Apakah tidak ditambah waktunya dari khawatir kalau terlalu cepat dikumpulkannya kan khawatir nanti tidak selesai. Yang kedua mengenai tentang template lah, artinya ketika nanti kita membuat itu semuanya sama, bukan nanti itu mungkin membuatnya tetap mengatakan. Terus yang ketiga bersama tadi yang disampaikan oleh Pak Siapa yang barusan tadi tentang nantinya EAP itu bagaimana Pak, yang kemudian kelanjutannya sehingga kalau di kami, di institut kami itu sudah ada, tapi kemudian mau bergerak nanti bagaimana Pak? Barangkali itu sementara Pak Fauzi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah, saya jawab dulu 2 Pak. Jadi yang pertama tentang ESPMI ya. Kalau ESPMI kebetulan saya sekarang tidak tepat Pak, dari Sekjur itu menjadi koordinator pusat di LPM. Jadi lebih tahu banyak di LPM. Kalau dulu hanya tim pendamping akreditasi. Jadi LPM itu sudah ada anggaran untuk mengumpulkan juga benchmarkingnya, apa istilahnya kegiatan kita SPMI itu nanti melibatkan LPM. Cuman memang di LPM itu kan harus ada tarif Pak. Karena kan keuangan kalau jenengan kerjasama dengan UIN Sunan Ampel itu mesti ada jasa tarif. Kenapa? Karena UIN itu BLU, Badan Layanan Umum. Nah, tarifnya berapa itu yang belum selesai. Tapi biasanya kalau mendekati kegiatan biasanya selesai. Kayak jenengan dipacu untuk menyelesaikan. Nanti akan muncul tarif. Ya, tarifnya juga akan kami sesuaikan. Itu kan nggak mungkin mahal. Kan nggak mungkin mahal. Wong untuk auditor saja 4 juta di luar, jenengan hanya 2 juta. Itu sudah bisa jadi auditor, punya sertifikat. Ketika ditanya oleh asesor, menunjukkan punya sertifikat asesor, punya. Ditunjukkan asesornya kan mau kan, karena di luar lembaga. Nanti info lebih lanjut mungkin bulan Oktober Pak. Saya juga akan menyampaikan ke Ketua LPM di UIN itu terkait dengan ini sifatnya tidak paksaan, jadi kan hanya difasilitasi aplikasi yang biasanya kami pakai untuk nakut-nakuti asesor. Kenapa nakut-nakuti asesor? Kalau sudah ditampilkan begitu Pak, kita paperless sudah pakai sistem semuanya, jadi kan sebenarnya bisa pakai sistem. Cuma kan di PT KNS itu tidak semuanya gajah itu. Iya kan? Tidak semuanya gajah. Ada yang semua Pak gitu. Yang kalau nggak didorong itu ya nggak jalan gitu. Sudah dikasih harga segitu, minta diskon lagi ya. Kadang-kadang begitu. Nah itu yang kita fasilitasi. Sama dengan jurnal. Bagi perguruan tinggi yang sudah kuat. Halo? Nah, perguruan tinggi yang sudah kuat silahkan berdiri sendiri, nggak apa-apa Pak. Karena sifatnya tidak paksaan. Cuma kami ini kan juga berefek terhadap proses akreditasi. Kita akan fasilitasi karena aplikasi yang mengembangkan kemarin yang pernah kita undang itu Pak Yusuf itu. Saya kemarin malah datang ke Gontor Pak gitu. Itu akan kami kembangkan dulu. Di Gontor itu sudah keluar surat tugas di aplikasi itu. Surat tugasnya juga kelihatan. Kemudian ada scan barcode-nya juga sudah ada. Itu kan tinggal create aja. Jadi jenengan akan dibuatkan akun. Nanti kalau jadi
MOU. Tentunya nanti dengan MOU dengan UIN. MOU dulu ada PKS, kemudian nanti baru biaya pemeliharaan server sebenarnya bahasanya, bukan jasa Pak. Kalau masuk ke kami itu nggak seberapa Pak. Karena BLU ya harus rekeningnya jenengan nanti kalau ya kayak jenengan legalisir loh Bapak Ibu, kan nggak masuk ke Properties, masuk ke UIN, pengelola BLU. Nah nanti itu bisa dikeluarkan oleh Properties jika ada kegiatan, gitu loh. Bukan diambil UIN loh Pak. Ambil UIN ya bahaya. Hanya ditampung sementara karena yang punya rekening itu UIN. Tuh, oke. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan dan ini sudah menjadi kontraktual antara ketua LPM dengan ketua LPM dengan rektor. Jadi harus terlaksana itu Pak. Kalau nggak terlaksana capaian kinerjanya jelek Pak. Bisa turun rekrutnya Pak Ali Mustafa. Termasuk saya Pak. Jadi kalau ketuanya turun, anggotanya juga turun. Remunerasinya. Remunerasi itu namanya uang tambahan atau uang barokah selain gaji PNS. Nggak perlu saya jelaskan berapa uang barokahnya, nanti dia kaget malah. Dan maksudnya kok sedikit sekali gitu. Insya Allah Pak. Terus yang kedua template ya. Kemarin ada permintaan untuk template supaya seragam. Ya mohon maaf ke depan nanti jenengan akan ditagih gitu, siapa yang belum gitu ya, nanti kita tagih Pak. Karena ini betul-betul nanti kita ingin memetakan betul apa yang menjadi kebutuhan dasar dari Bapak Ibu di PTKIS. Bukan program yang kami buat itu kemudian dipaksakan, itu bukan begitu. Jadi makanya kegiatan ini dari mengumpulkan data dulu, diolah datanya, dikasih tahu caranya membuat roadmap gitu kan. Jadi kan pasti kepingin semuanya perguruan tingginya unggul kan. Kalau saya sebenarnya gini Pak, saya ingin PTKIS yang katanya 187 itu punya konsorsium KKN luar negeri. Saya ingin itu Pak. Kenapa? Sangat dibutuhkan untuk akreditasi. Ingin sebenarnya, masa yang besarnya kayak gini itu nggak bisa bersatu gitu. Ditanggung renteng itu Pak. Izin operasionalnya izin luar negerinya diurus bareng gitu. Jadi biar kalau Gontor itu sudah punya jaringannya, jangan lihat Gontor. Nurul Jadid itu juga punya, Ibrahim ini punya. Kalau yang di Jember itu yang sering keluar negeri itu Nurul Connect gitu, yang sekarang mau jadi institut juga. Karena itu kebutuhan akreditasi. Panjenengan nanti kalau Lamemba Pak, sederhana permintaannya. Saya sudah bisa memecahkan. Tim kami di LPM itu sudah bisa memecahkan kunci-kunci untuk Lamemba ekonomi syariah. Kalau jenengan ingin unggul, Gontor dulu kan unggul ya. Kita nggak tahu ternyata satu, jenengan harus punya pusat layanan internasional Pak. Baik dosen maupun mahasiswa. Layanan internasional itu bukan dibuat ketika akreditasi loh ya, bukan. Lah pusat layanan internasional itu memang lembaga khusus. Terus kemudian nanti di websitenya itu nanti juga tercantum. Salah satunya juga websitenya harus memuat minimal 5 bahasa. Coba dengan lihat websitenya Wisa itu, bahasanya lebih dari 5. Itu kriteria perguruan tinggi yang bertaraf internasional. Nah itu kan bisa Pak di-create. Minimal Lamemba itu sudah bayarnya mahal, kok masih dapat baik kan ya rugi. Nah, saya kepinginnya sebenarnya itu. Kalau saya pengalaman kemarin saya monitoring KKN di Malaysia itu ternyata akhirnya saya mikir. Saya usul kepada LP2M, kalau bisa mahasiswa per prodi UIN itu sekarang punya 63 program studi pasca, 9 fakultas, 1 pasca, 10 dengan pasca sarjana. Kalau bisa Pak, per prodi itu ada yang besok diberangkatkan ke luar negeri. Nah kalau satu mahasiswa saja 62 kan mahasiswa, masukkan di anggaran RKL. Kalau sudah satu saja, katanya Mbak Mariam tadi, satu mahasiswa yang keluar negeri, KKN atau BPL, selesai urusan internasional. Ini baru mahasiswa. Dosen Pak, ini kan kepingin juga kan keluar negeri itu. Yo minimal punya paspor lah. Minimal. Loh saya tuh ternyata bukan urusan keluar negerinya ya, pengalaman lola-lola itu. Di
luar negeri itu. Saya sama teman saya tak kira wis pengalaman tiba lola juga itu Pak, meskipun di sini hebat gitu ya. Jadi dosen itu juga pernah melakukan kunjungan ke luar negeri dalam rangka conference. Ojo online aja ya. Sekali-kali kan tahu jati dirinya jenengan seberapa tantang. Le umroh yang luar negeri Pak Kodua ya. Nanti apa rekomendasinya? Menjadi imam besar di Masjidil Haram. Ternyata jadi imam di depan orang di belakangnya jamaah umroh. Itu kan susah. Ada saya itu kenal Pak. Apa rekomendasi? Saya jadi imam Pak. Di mana? Masjidil Haram. Saya kira di Masjidil Haram jadi imam kayak saya. Sudah itu ternyata enggak, bawa jamaah umroh dia jadi imam di depan Ka'bah gitu. Baik. Keren sekali orang ini. Saya heran kok bisa jadi imam di Masjidil Haram. Aduh, ini bisa dituduh dosen PTKI sebelum umroh. Apalagi mutawif gitu ya, umroh. Direkomendasi lah ya. Ya, kalau bisa itu Pak. Jadi mulai sekarang, karena jenengan kalau misalkan institusinya unggul itu salah satunya pertanyaannya itu. Yang kedua itu sebenarnya ini ya, karya dosen itu harus sudah bereputasi internasional, dihitung Pak, dan divalidasi. Nah sesuai itu juga sesuai dengan keahlian. Kok keahliannya manajemen tapi yang diupload adalah molekul, itu kan sering terjadi itu di dunia persilatan. Penulisnya lebih dari 10, punya Scopus, dilihat ternyata isinya molekul fisika, dilihat kok matematika ada. Keahliannya ternyata PHI Pak, juga ketemu ternyata nitip nama, itu kan biasa di dunia persilatan. Ya nggak apa-apa nitip tapi yo doa-doa lah Pak, menurut kan ya susah. Oke, Mbak Hana tadi itu ada usulan template ya, template di mau ditulis template apa namanya template roadmap. Yang ketiga tadi tidak lanjut dari ESPMI tadi ya. Yang jenengan kalau sudah punya aplikasi aman dan sentosa itu Pak, tinggal buka aplikasi apa. Kami punya program untuk mengukur kinerja di UIN Sunan Ampel namanya DIMSA, Decision Making UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi IKU IKT, IKK, keahlian itu khusus itu bisa dilihat capaiannya. Semua fakultas bisa dimonitor itu apa yang belum tercapai, itu salah satu andalan. Jadi kalau sekarang punya aplikasi saja, apalagi jenengan lihat aplikasinya Botol itu lumayan gitu, lengkap lah. Coba dilihat aja yang kinerja kalau misalnya Botol itu lengkap. Prodi ini butuh ini, terus sekarang dosennya berapa, dosen yang belum publikasi berapa gitu. Itu sangat luar biasa itu kalau dikembangkan. Oke, ada lagi 3. Oh ya, Pak, saya tegaskan lagi, percepatan Jabung itu bagi yang memenuhi, ya, bukan kemudian jenengan percepatan Jabung masih kurang 1 tahun percepatan Jabung, bukan begitu ya. Halo, jangan ya. Nah, itu yang salah paham. Terus habis itu ada lagi modus yang terbaru itu Pak. Saya bilang, kalau Anda mau akreditasi akan kita percepat. Enggak, akhirnya akreditasinya dipercepat juga supaya Jabungnya turun. Itu strateginya. Pintar sekali. Tapi saya paham. Kenapa sih sampai mau ngajukan akreditasi, reakreditasi padahal masih kurang 2 tahun? Biar Jabung saya turun Pak. Jadi lembaganya dikorbankan untuk Jabung pribadi. Nah, guna wasenana. Makanya saya tuh tulisin jenengan tulis kebal lah, apa istilahnya, sabar itu loh. Maksudnya idealisme saya turunkan oleh tinggi tenan wis motong wis oleh tenan Pak. Nggih buyang, dicem Messi, itu kan seneng Pak. Percepatan Jabung pokoknya jenengan misalkan percepatan Jabung itu bagi asisten ahli sudah 2 tahun dari dia mengajar. Itu nggak bisa dipercepat 1 tahun. Maksud saya begini, staf itu laporan itu katanya bawa uang sambil bawa uang. Ya meskipun sampai bawa uang paling nggak berapa. Ya kalau mau bawa sekalian bawa 1 Innova, 1 bawa mobil, 1 mobil sama 1 rumah, lah itu baru. Jadi
pokoknya yang lektor. Nah, saya kemarin koreksi yang lektor Pak, yang mesti lektor itu. Coba ini terkaitannya dengan operator ya, mumpung sekarang kita ketemu. Operator itu kadang-kadang nggak dilihat. Ini sebelah saya ini, saksinya Pak. Saya dihajar betul waktu di sini di Unisma ya. Dihajar Pak. Oh pertanis tuh begini. Saya ada 15 menitan itu saya dihujat, saya diam. Oke, sekarang saya mau buka jafungnya. Tek, buka perguruan tingginya Pak. Buka tek. Langsung set, coba dibaca, belum diajukan. Belum diajukan, 10 orang kalau nggak salah belum diajukan. Siapa yang belum diajukan? Operatornya. Makanya jangan terlalu pede, dicek dulu baru komplain boleh. Nah, kalau misalkan panjenengan ternyata ada catatan apanya yang kurang dan lain sebagainya, silakan Pak, saya bantu gitu. Apalagi jenengan sudah ngajukan lama gitu ya, ngajukan lama. Nah, termasuk di sebelah saya ini juga ini yang sebelah ini loh, mempunyai Maryam. Yang koreksi jurnalnya kan saya itu. Sudah saya kembalikan, saya cek, kok nggak direvisi. Padahal dia teman saya kan, dia tetap revisi Pak. Ya apa? Nggak ada solusinya itu. Meskipun dia pernah bawakan saya Milo itu 5 kilo ya tetap aja. Prinsipnya itu, sekali lagi saya mau klarifikasi, percetakan jabung itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu adalah ketika jenengan sudah masuk akreditasi, memenuhi jabungnya boleh dipercepat. Bukan kurang 1 tahun dipercepat. Saya kalau bisa percepat itu Pak, sudah jadi guru besar Pak. Di ketenagaan itu kenal tiap hari dan minta tolong saya pulang balik kan. Saya kemarin bilang aku bantu pindahan prodi MPI, wis nulis dhewe ngono lho pindah. Tak gawe sekali saya nulis dhewe. Kowe apa gitu. Kalau cuma pindah Pak. Kalau saya aja kemarin dari asisten ahli 150 langsung lektor 300. Kan seharusnya nggak perlu 3C dulu, langsung 3D dulu kan enak Pak. Yuk nggak perlu 3C dulu, karena nggak bisa lompat gitu. Kalau boleh ya tak ubah dewe kan gitu. Ya memang aturannya Pak. Nah sekarang di perguruan tinggi itu sebelum naik pangkatnya harus ada ranting pohon, ranting ilmu dan lain sebagainya. Sekarang itu kalau jenengan di UIN itu kalau misalkan kepangkatannya nggak sesuai, itu dipindah kok di tarbiyah, guru besarnya tasawuf langsung dipindah ke usuluddin pemerataan. Suka nggak suka, mau tidak mau harus pindah karena sesuai dengan keilmuannya. Nah, itu sekarang mulai itu. Jenengan S1-nya apa? PAI, S2-nya ekonomi syariah misalkan, S3-nya HKI. Itu nggak jelas jenis kelaminnya. Akhirnya dipilih S3-nya HKI itu Pak. Karena yang dipilih S3, makanya S3-nya udah ngawur. Ada ngawur mentang-mentang wisuda, mentang-mentang beasiswa jauh lah. Kok keluar nyesel? Kan repot juga kan. Nah, sekarang Pak, di UIN kalau jenengan mau S3 harus mengajukan persetujuan, diajukan ke bagian ketenagaan, yang review itu LPM. Kalau tidak sesuai dengan prodinya, tidak kita rekor. Itu perintah rektor. Bengkak kuat ketika akreditasi. Mau ada itu, ada cerita itu program studi PAI tapi dosennya MPI, jauh dari ya kemudian ditafsiri karena bisa nafsir kan ya, kan sama-sama pendidikan, iya Pak, pendidikan bahasa Inggris juga sama, pendidikan IPA juga pendidikan. Susah juga Pak. Nah sekarang itu jenengan akan diintai terus oleh pemutu. Jenengan lihat pemutunya. Dosen nggak sesuai dia langsung merah Pak, karena itu nanti kemudian konon kabarnya pemutu itu nanti akan jadi data kuantitatif. Ngeri kan kalau kuantitatif kan nggak bisa dinaikkan dan diturunkan di jumlah mahasiswanya kan, dosennya nggak bisa diotak-atik kan, ngeri juga. Nah gimana? Karena nanti dia ngambil data dosen, ngambil dari sistem, ngambil karya dosen dari Sinta, nge-link dengan sistem. Mau gimana lagi? Ya sama dengan akreditasi sekarang PDM gitu, yang semua pendidikan dasar dan menengah. Saya kebetulan jadi tim trainernya, tim pelatih itu.
Untuk data kuantitatif diambil dari Dapodik sama Emis. LED-nya itu jadi asesor datang ke lapangan hanya mewawancarai tapi nggak kasih nilai. Pada akhirnya budgetnya juga akan seperti itu. Nah, kalau data PDDT-nya nggak beres kan menakutkan juga. Iya, insya Allah SPMI mudah-mudahan jadi solusi. Ada lagi? Oke, monggo. Tak kasih leluasan seluas-luasnya. Terima kasih Pak Soni. Ini saya novel dari SD. Ya. Terkait kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih sekali. Saya pribadi ini sebenarnya membuka inspirasi ke depan harus berjalan. Tadi juga ada masukan inspirasi dari Bu Mari yang berarti terkait dengan program ini. Kita kan sementara masih berbasis instrumen yang lama gitu. Ya. Jadi saya membayangkan ketika nanti kita sudah mendapatkan instrumen baru di kira-kira bulan Januari 2025 hingga Agustus itu mulai ada sosialisasi. Mungkin mohon ada kegiatan mendatangkan Dewan Eksekutif BPD ini untuk sosialisasi di mana Kopertaris wilayah 4 ini agar kami bisa segera mengadaptasikan program kami ini. Terima kasih. Ada lagi terakhir mungkin setelah itu kita tutup Bapak Ibu kalau nggak ada cukup ya. Cukup, oke. Sampai buahnya ganti pan serius banget yang mengharap ya. Isi deh. Terima kasih Pak. Tentu nanti kita akan dampingi Pak apapun. Jadi kalau misalkan saat ini kita itu tidak bisa mengontrol pendirian prodi baru karena diserahkan Jakarta. Saya juga nggak tahu ya apakah ini akan berlangsung lama. Selama PMA-nya nggak dicabut, ya tetap berlaku itu. Apakah kami melawan? Ya tidak. Kami ini pelaksana dari Dintis kan, regulasi. Ya kita tetap ikuti. Nah, supaya tidak kebakaran, maka kita melakukan mitigasi tadi yang kita lakukan hari ini. Setidaknya kami tahu itu perguruan tingginya yang sudah mau sakit-sakitan itu kan sudah ketemu deteksi dini lah. Kemudian kalau memang nanti kalau di Permendikbudnya itu Ristekdikbud itu tanggal 1 Januari sampai 18 Januari. Jadi kan yang mau reakreditasi institusi sudah kurang 1 tahun, mungkin saya sarankan sebaiknya upload saja kurangnya. Cuma dihitung lagi, jangan punya lektornya berapa. Kalau asisten ahli semua, jangan Pak. Hanya capek-capek aja keluar biaya, nilainya ya tetap saja. Atau punya karya tulis ilmiah dosennya banyak, itu silakan ajukan. Sudah bereputasi internasional, silakan ajukan. Kalau enggak, ya nggak usah. Kalau nanti kan ini masa sosialisasi Pak dari Al-Hadil itu tanggal 1 Januari sampai Agustus 2025. Setelah itu akan diberlakukan sama dengan dulu yang 9 kriteria. Dulu terbiasa 7 standar ketemu 9 kriteria. Dibaca awal kok abot, tapi suwi-suwi yo gampang kan. Yang namanya Pak Saiful yang di depan ini kan pengurus konsorsium juga yang jarang hadir. Saking sibuknya ngurusi, saking cintanya dengan perguruan tingginya. Ya apa-apa, tapi kan beliau bekerja, bukan nggak boleh dia bekerja. Memperjuangkan umum diri itu. Saya tahu betul ya. Mudah lah itu Pak, ke sana masih awal-awal itu sedih semua, ada yang ngomong begini semua. Wah, kok berat Pak. Terbiasa dengan tulis standar dengan 9 kriteria. Lama-lama kan ini terbiasa gitu. Kan hanya ini aja. Yang penting satu Pak, PDDT-nya jangan goyah. Gimana PDDT-nya nggak goyah, operatornya diatur.
Jangan diatur suruh kerja aja, ya penuhi kebutuhannya. Sisternya jangan boleh mati, Sintanya tetap aktif, itu menyelamatkan. Tapi dari kesemua aplikasi ini Bapak Ibu, yang paling penting adalah PDDT-nya. Kalau PDDT-nya sudah mati, tidak aktif atau dibawa lari sama operatornya ini tahu yang ini Pak, baru 1 bulan itu ada yang ke Kopertais Pak, nangis-nangis Pak. Katanya mau ketemu Pak Fauzi, takut. Akhirnya telepon senior saya yang lebih atas, yang dosen UIN yang senior, telepon, kamu di mana? Saya di Kopertais, kesini temui saya. Siap, saya datang. Terus bilang, kalau mau perpanjang izin operasional gimana? Wah ini masa kuno ya, orang itu ada izin operasional sekarang aplikasi. Produk ini gimana? X. Walah itu sudah ketemu kemarin, saya jelaskan. Kenapa kok hubungi jenengan? Karena mau langsung ketemu Pak Fauzi itu sudah takut duluan. Jadi panggil yang maha kuasa di atas saya. Pakai wasilah itu orang ini. Saya ketawa aja. Habis itu saya kerjain dulu Pak. Ya saya mau dampingi asalkan harus datang ke Kopertais. Kalau gimana kalau Pak Fauzi kita undang dan kita jemput? Weh. Ya, saya ngapain terlaluan? Sebiasa aja datang ke Kopertais gitu, ya terus ngobrol gitu. Nah ngobrol saya jelaskan kronologisnya tentang PDDT dan lain sebagainya, baru percaya. Ternyata memang datanya tidak diambil selama 3 tahun kok bisa. Nah itu ini yang mumpung ada Pak Wakil Rektor, ada Pak Wakil Ketua, ada LPM itu tolong pastikan Pak. Ya Pak, gampang kita akan ke Jakarta. Ya silahkan, kalau PDDT jangan ke Jakarta, diketawain sampean. Kalau yang lain pendirian prodi, universitas itu bisa ke Jakarta. Tapi kalau urusan PDDT itu Jakarta sendiri belum tentu bisa mengatasi. Oh atau ini aja Pak, biar bisa kita ke IKN gitu kan, nanti pindah kan ke IKN. Buat masalah aja Pak, kita bisa jalan-jalan. Itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Ya. Mudah-mudahan tetap semangat mendampingi PDKIS. Ini kan 2025, 2026. Itu kan Pak Rektor selesai 2026 kan koordinator. Nanti kalau ada pergantian ya diganti semua termasuk saya, gitu kan gitu. Tapi sebelum saya diganti ya minimal bisa bermanfaat untuk jenengan. Saya insya Allah mudah-mudahan kuat dan bertahan. Bertahan bukan dari sana, kalau dari sana dibuktikan malah senang ya. Nggak ada jelas tambahan Pak. Kalau bertahan dari jenengan yang saya itu memandangnya kalau ada masalah itu bukan masalah, tapi hiburan. Harus dibalik Pak. Hiburan yang dengan masalah itu bisa ketawa. Ya Allah, ada saja umatnya Nabi Muhammad. Kemarin saking bahagianya, Pak Fauzi akreditasi saya sudah keluar. Iya tak? Iya. 201, iya itu minimum. Tapi lumayan kan kalau dengan kopi sudah bisa. Ya ada yang bahagia Pak kemarin itu. Sampai saya nggak tahu itu ke Kopertais bahwa kerupuk rambak banyak. Lumayan kan seret-seret sini memberi banyu. Ini lucu-lucu lah Pak, lucu-lucu makanya. Ya saya yang gabung saya tegaskan Bapak Ibu. Kalau jenengan memasukkan sudah upload jagung, memenuhi kriteria, prodinya mau akreditasi, silakan hubungi. Apa masalahnya? Kalau jurnalnya kurang, dilengkapi. Kalau jurnalnya kurang, tunggu, aman. Wes, nggak usah macam-macam jenengan. Bawa apa gitu? Kalau saya dengar itu, saya selidiki itu, jenengan main upload di bawah meja, tak laporkan Pak Koordinator. Jadi blacklist bisa. Aman. Pasti kita bantu Pak. Pasti, saya bilang pasti itu bukan insya Allah. Pasti kita bantu jika tidak ada masalah. Kalau masalah yuk, jalan masalah itu selesaikan dulu, baru kita keluarkan. Oke, kata nggih, ngapunten sedaya Bapak Ibu tidak perlu takut nemui saya biasa-biasa aja. Ya. Kemarin itu ada yang cerita di belakang situ mau berakhir, tanya dokter, saya sebenarnya nggak berani ngomong Pak Fauzi. Kenapa? Ya jadi curhat tak biasa. Curhat perguruan tingginya, curhatnya ke saya. Ingin mendatangkan saya ke sana Pak, gitu. Karena aminya nggak jalan katanya. Sampai kok jam 5 Pak, ya taruh
Orang curhat kalau didengarkan itu kan senang dan bahagia kan, meskipun nggak ada solusinya. Lah, saya kan bukan pimpinan, tapi sudah saya sampaikan tadi ke Pak Ubed, saya bilang Pak Sekretaris harus ke sana karena ada masalah internal. Oh ya, saya nanti ke sana. Itu urusannya pimpinan, urusan begini urusan saya Pak. Oke, ada 3 ya tindak lanjut di SPMI. Terima kasih Bapak Ibu. Kami mohon Ibu Profesor Dr. Haja Sri Wardiati, ini levelnya sudah di atas kita semua.